jadi isin aya guru di dieu teh. Jadi heureun kuletah seperti paus. Namun semoga saja kehadirannya menambah cahaya meskipun tidak bicara tetapi kalbunya memancarkan cahaya keilmuan sehingga saya diberi kefasihan dalam menyampaikan maksud pangarsa Abah dalam kitab Miftahus Sudur ini. Ikhwani rahimakumullah, di-upgrade juga niat kita bahwa di sini kita namanya Tabaruk Miftahus Sudur. Harusnya Tabaruk Miftahis Sudur. Artinya mengambil keberkahan dari apa yang diamanatkan oleh beliau dalam kitab Miftahus Sudur. Tidak ada tujuan lain selain tabaruk, mengambil berkah. Keberkahan itu adalah suatu kelebihan tetapi tidak dapat terkejar oleh logika, tidak bisa tercerna oleh rasio. Sehingga 1 juta bisa mendapatkan produk 100 juta. Padahal cek logika teka udah kalau dihitung dalam istilah materi. Maka jangan sampai salah niat kita bahwa kenapa judulnya MKTM, karena tujuan kita ingin mengalap berkah dari sisa beliau. Karena apa yang tercatat di sini merupakan sisa amaliyah beliau. Apa yang dituliskan di sini adalah amaliyah beliau. Meskipun beliau di sini menuliskan bahwa ya Abah hanya mengutip gitu, hanya mengutip dari beberapa kitab, khususnya Sirul Asror, Al-Gunya, Fuyudatur Rabbani, kitab Tuan Syekh Abdul Qadirnya, kemudian kitab Syekh Abdul Wahab Asy'arani, Anwarul Qudsiyah, Minahus Saniyah, kemudian kitab Syekh Ahmad Al-Kamson Safanawi dari Thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah namanya Jami'ul Usul fil Auliyah, dan kitab Tanwirul Qurub karya Syekh Amin Al-Kurdi dari Thariqah Naqsabandiyah juga. Kata-katanya seperti itu, beliau mengutip. Tetapi pada kenyataannya sejarah atau riwayat dari penulisnya Kiai Haji Umar Darawi yang saya terima dari saudaranya Pak Haji Suhrawardi mengatakan bahwa apa yang Abah sampaikan untuk ditulis tidak menunjukkan kita. Abah kalau sudah selesai sholat, misalkan sholat duha, manggil Pak Haji Umar, tulis. Itu paling setengah lembar atau 1 lembar. Nanti kapan lagi habis dzikir, tulis. Begitu. Artinya di situ ada pesan moral yang di luar nalar. Mungkin saja boleh mendapatkan petunjuk ini yang harus dimasukkan. Tentu saja di sana ada petunjuk-petunjuk yang kita tidak tahu. Karena kalau hanya mengutip, ini harus selesai dalam waktu singkat. Misal seminggu lah tinggal kumpulkan kitab cirian, tamar tuliskan gitu gitu. Tapi faktanya tidak demikian. Dan begitulah para sufi kalau menuliskan kitab. Bahkan sesungguhnya para sufi tidak bermaksud menulis kitab. Apa yang beliau sampaikan itu adalah menyampaikan apa yang telah beliau rasakan di balik amaliyah beliau semua. Biasanya yang menulis para murid. Tuan Syekh Abdul Qadir banyak kitabnya, tetapi bukan beliau yang menulisnya. Al-Gunya muridnya, Fathur Rabbani muridnya, Sirul Asr muridnya. Sehingga judulnya Majlis Awal, Majlis Sani, Majlis Salis. Majlis itu pertemuan seperti begini. Bahkan di Fathur Rabbani disebutkan majlis sekian hari Jumat pagi disebutkan. Jadi murid yang menulis itu apa yang disampaikan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir, oleh murid ditulis, dicerna dulu, dipahami, kemudian ditulis. Nanti ada tim tahqiqnya, misalkan ahlul baitnya atau ulama-ulama lainnya. Karena memang para sufi tidak sibuk menulis, beliau semua sibuk beramaliyah dan sibuk membina umat. Binaannya juga tidak membuka secara formal atau menyengajakan diri. Beliau pergi ke sana kemari, tidak. Seorang mursyid itu diam di tempat. Bilapun sebelumnya suka ke sana kemari, ketika sudah jadi mursyid, mereka diam di tempat, tidak keluar. Artinya menjadi grosir, Pak. Menjadi grosir. Yang memerlukan barang datang, begitu. Datang, dia kirim barang, yang datang pesan barang, diberi. Begitulah al-mursyid. Maka mari kita upgrade, kita hendak bertabaruk terhadap kitab ini.
Di bulan kemarin sudah disampaikan bahwa iza zakara murid rabbahu bisyiddatin wa azmin, jika seorang murid zikir dengan kuat dan tekad yang melekat, tuyat lahu maqamatut thariq bisur'atin bighoribatin, maka ia bisa terbang secara cepat menuju makom-makom tanpa penundaan. Ini yang berzikir kuat. Kuat itu dalam sebagaimana yang tadi disampaikan tentunya dalam talqin bi darbil syadidin bi sautin murtaf, bisa bi sautin qawiyin wa bi darbil syadidin, suara yang mantap, pukulan yang kuat. Zikirnya begitu. Kemudian tekadnya juga kuat, teguh, menghunjam di bumi jiwa paling dalam. Apa tekadnya? Ilahi anta maksudi. Hanya itu saja, tidak ada yang lain. Hanya ingin mencari ridho Allah. Karena yang dicarinya lah ridho Allah, dan Allah yang maha kuasa, maka ketika Allah sudah ridho, apapun akan aku berikan. Kalau kita dekat dengan penguasa, penguasa ridho kepada kita, apa yang mereka punya diberikan. Seperti perjalanan dari Bekasi sini ke Suryalaya, tujuan ke Suryalaya, berhenti di Garut, dapat dodol Garut, begitu ya. Di Bandung menang peyem Bandung, tapi bukan tujuan. Nah, orang-orang yang terlena tidak sampai ke Suryalaya, terlena dengan peyem Bandungna, terlena dengan dodol Garutna. Begitu juga dalam thariqah, tujuannya Allah, di perjalanan dia diberi ahwal, misalkan oleh Allah. Ahwal itu kondisi spiritual yang mendapatkan keluar biasaan tanpa dipinta dan tidak berdasarkan kasab, tapi tiba-tiba diberi ahwal oleh Allah. Dia terpesona di sana, misal bertemu dengan jin, bertemu dengan mursyid dan lain sebagainya, tidak tahan, terpesona di sana, sudah berhenti di sana. Nah, biasanya kalau sudah terpesona di situ, yang tergoda dia akan banyak bicara, aku bertemu dengan ini, dengan ini, dengan ini. Ujung-ujungnya mengklaim menjadi mursyid. Kagoda ku peyem Bandung, nggak sampai ke Suryalayanya itu. Kagoda ku dodol Garut. Nah, pengarsa Abah mengatakan demikian. Tentunya saja ini juga warisan daripada wali-wali mursyid sebelumnya. Zikir ini dengan kuat tekad melekat akan mampu membawa terbang ke berbagai makom dalam waktu yang singkat tanpa penundaan, Pak. Maka guru-guru kita, para wakil takin kita sering mengatakan, di dalam thariqah tidak ada istilah junior dan senior. Seringkali baru talqin tadi, tiba-tiba dia terus mengamalkan penuh keyakinan, malam hari sudah naik makom. Makanya dalam thariqah tidak bisa mengatakan senior dan junior. Karena janjinya seperti itu. Dengan syarat, nah, benih tauhidnya diambil min qalbin taqiyin naqi. Bukan kata saya, tapi kata Tuhan Syekh Abdul Qadir dalam babut taubati wa talqin sirul asrarnya. Benih tauhidnya harus diambil dari kalbu yang penuh ketakwaan dan kesucian. Beliau membuat analogi seperti benih pohon. Kalau pohonnya subur, maka benihnya akan subur. Kalau pohonnya rusak, maka akan rusak. Kita sering mendengar la ilaha illallah dari siapapun kan. Sebelum ini kita sudah biasa zikir. Tetapi karena mendengarnya min afwahil am, dari lidah orang-orang awam, maka itu seperti pohon yang rusak. Benihnya juga busuk, tidak bersemi, tidak ada nilai. Karena tidak ada nilai, dikirnya la ilaha illallah, la ilaha cilang-cilang. Masih mending ayapan di lembur maaf dikieu la ilaha sudah tidak ada benih. Jadi busuk, tidak bermakna. Zikir tinggal zikir tetapi nilai tidak ada. Wirid tinggal wirid tapi nilai tidak ada. Banyak wiridnya bahkan sampai hijib-hijib, tetapi karena benih tauhidnya tidak ada, menjadi tidak bermakna. Inilah yang harus kita syukuri, Pak, bahwa kita dipertemukan dengan wali mursyid. Meskipun mursyidnya sudah tidak ada, tetapi ada orang-orang yang beliau percaya untuk melestarikan ini, para wakil takin.
Nah, kita menerima pancaran itu, benih tauhid itu dari beliau-beliau. Dan kita yakin seluruh wakil takin bilang yang mentakin bukan saya tapi pangersa Abah. Artinya hanya raganya saja yang dipinjam. Karena ruh para wali itu jelas tidak maut, hanya pindah tempat. Haram Pak mengatakan maut. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. 155 Al-Baqarah. Jangan pernah kamu menganggap, berkata artinya menganggap, meyakini orang-orang yang mati di jalan Allah sebagai orang yang meninggal, yang maut. Nah, para wali mursyid kan di jalan Allah Pak. Haram. Asal fi'il nahi dalam Al-Quran melahirkan hukum haram. Haram kita menganggap para wali Allah itu meninggal. Kalau haram lalu kita menganggap seperti itu, maka hukumnya kita mendapatkan dosa. Nah, ini harus diyakinkan. Bagaimana kalau nanti para wakil takinnya sudah habis, wakil takin Abah kan begitu, ada yang menyerang kita. Lah, ente ngalamun sih. Maka saya juga ngalamun deh ngejawabna. Kumaha lamun sebelum habis pangersa Abah sudah menunjuk mursyid. Jadi nu ngalamun bere lamunan deui we gitu. Keumada cek tauhid lamunan mah bagian ti pagawean setan, lamunan deui. Anu ngimpi ku ngimpi deui. Ini orang puasa 40 hari sudah puasa bertemu dengan para sahabat, wah mursyidnya Pak Aja misalkan gitu, Ustaz Aja. Jawab nih ku mimpi, saya bertemu dengan dua orang wakil takin bertemu dengan para sahabat, mimpi keduanya Pak Aja itu salah lain, tapi kembali antep. Baik, percaya mana? Itu Pak, iya didugikan saya bari memprovokasi, tapi kau meneguhkan orang, meneguhkan tidak ada kewajiban mencari mursyid yang hidup Pak. Yang wajib mencari mursyid yang hidup yang sudah sidik dalam bertorikoh. Yang sudah sidik itu siapa? Minimal wakil takin Pak. Kaji mulai dari mursyid itu. Ente wakil takinnya itu di kitab Anwarul Qudsiyah. Minimal yang sudah memberikan takin dan itu pun diperintah oleh mursyidnya sebelum meninggal. Kamu harus takin lagi ke sana. Itu diceritakan oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Beliau torikohnya 7 sampai salah satunya torikoh sholawat. Dia menjadi wali kutub di zamannya. Yang bicara wali kutub Pak. Adapun ini yang torikoh suluk, artinya benar-benar bertorikohnya itu kalau kita mah kan bertorikoh DKM saja, zikir khotaman, manakib, sunat dan ziarah. Itu pun belang bentongnya dikirna. Kadang DP hungkul 3 kali lohor. Ke asar DP di wae, maghrib DP di wae itu dibayar-bayar teh. Ini mah bukan torikoh suluk ini mah. Nu ngamakeun hungkul nepi ka 10 torikoh tabaruk keneh Pak eta teh. Ari suluk mah wah dikira geloba atuh ratusan, di bawah bimbingan langsung oleh mursyidna, selesai tingkatkan. Nah, kita begitu enggak kan ya? Yang standar saja belum lengkap, maka kita masuk kepada thariqah tabarruk. Ini kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Nah, yang begini tidak wajib mencari mursyid. Ini masih SD, masih SMP, masa harus minta profesor gurunya? Enggak wajib. Kalau dia mencari mursyid yang hidup, zalika min akbari alamatil khuzlan, kata Syekh Abdul Wahab. Itu salah satu tanda pengkhianatan terbesar Pak. Hati-hati Pak. Bapak mengarahkan si ini mursyid, itu juga sama. Pengkhianatan terbesar kita adalah manakala kita mencari. Nah, ikhwani rahimakumullah, zikir yang disampaikan dari seorang mursyid qalbun taqiyun, pemilik hati penuh takwa dan suci, dan kata Tuhan Syekh Abdul Qadir al-makbulin minas sabiqin, dia menerima dari mursyid sebelumnya, ditunjuk, diistikhlaf, kamu yang untuk meneruskan. Kata-katanya tidak ada, kamu penerus mursyid, enggak ada gitu. Kamu teruskan tugas. Seperti Syekh Imam Asyadili kepada Abdul Abbas Al-Mursi. Ketika perjalanan beliau mau meninggal ke Abdul Abbas Al-Mursi di kitab Lataiful Minan, teruskan, bimbing murid-muridku oleh kamu, dan sampaikan kepada mereka semua, jangan sampai tidak untuk mengamalkan Hizbun Nasr. Dengan itu mereka akan selamat lahir batin dunia akhirat. Tidak ada kalimat meneruskan mursyid, karena mereka tahu itu tidak boleh dibuka, rahasia.
Surya Laya sampai kapanpun tidak akan pernah mengumumkan mursyid, Pak. Lamun saya mengumumkan mursyid batal. Bila pun iya misalkan putra-putra Abah yang diumumkan batal, Pak. Ya, maka kita sudahlah teguh terima DKM saja minimal dari pengusaha Abah, lalu kita amalkan supaya makom kita cepat. Nah, diamalkannya zikirna bisiddatin wa azmin, dengan teguh, kuat dan teguh komitmen kita bahwa kita ingin mendapatkan ridho Allah. Belum sampai ke sana, cukuplah kita ingin melaksanakan warisan dari mursyid, itu saja, Pak. Nanti beliau yang bawa ke sananya. Itu di Al-Quran disebutkan di surat At-Tur ayat 21. Orang-orang beriman, anak turunannya mengikuti dengan keimanan. Bila pun tidak sampai makomnya, keburu meninggal, Allah akan mengumpulkan beserta mereka. Turunan itu ada dua, turunan ilmu dan nasab. Nah, mudah-mudahan kita masuk ke sana, Pak. Amin. Nah, selanjutnya Pangarsa menyampaikan fatwa Asy-Syaikh Abdul Wahab Asy-Syadzili dari Thariqah Syadziliyah tentang mana yang paling afdal, zikir jahar atau zikir sir. Ikhtalafu ayyuma afdal, azikru sirron atau jahron. Mana yang paling afdal, zikir jahar atau zikir sir? Jadi masalah juga kan kita di sini. Banyak ikhwah juga bicara mana yang paling afdal, zikir jahar atau zikir sir. Nah, jawabannya wallazi aqulu bihi anna zikra jahron afdal liman golabat alaihil quwah min ahlil bidayah. Nah, untuk ahli bidayah, pemula seperti kita, zikir jahar yang paling bagus. Kenapa? Karena kita masih kotor, Pak. Masih banyak sampah di dia. Ya, masih banyak dunia, kata sini Ali, dunia itu jifah itu bangke, banyak bangke di sini. Kolbu tempat rahmat Allah, ketika mau masuk, aya bangke, kabur deui rahmat teh. Seperti dulu saya sampaikan juga analoginya, kita udah booking hotel ya, hotel berbintang, pas masuk ke Tasik, jauh-jauh dari Bekasi, ternyata di hotel bau bangke. Tidak hanya komplain saja, tapi minta ganti rugi. Malaikat yang akan turun membawa rahmat Allah keluar lagi karena ada bangke. Belum lagi dari sifat-sifat anasir, kata Pangarsa. Ini yang menjadi alaik, hijab penghalang kita dari anasir. Anasir itu dari sifatnya tanah, air, angin, satu lagi apa? Tanah tadi, api. Artinya dari makanan, Pak. Ini alaik, Pak. Hati-hati. Dan seringkali alaik itu halal. Bukan halal, tidak haram. Seperti saya kasih contoh, pulang ke rumah ada kolak, padahal kita nggak tahu itu untuk kita atau siapa. Lalu kita langsung makan, itu alaik. Masuk aja gitu. Maka ada langsung satu titik hitam keluar dari masjid. Selain mana? Oh iya meureun tinggalin. Nu iya tah meureun urang mah. Anu manehna ku urang, anu urang ku manehna, nu manehna tinggalin dipake we. Eta alaik di wae. Begitu. Kalau di kampung-kampung kan ada pohon sampelnya, singkong, cokot, daun teh pletrak, alaik di wae tah. Namahan, Pak, sedikit titik hitam, tapi sering ngageblek gue akhirnya teh gitu. Alaik. Oh, lo teh ka jelema pikakeun, ngerakacak hatena teh. Sebelah ini jelema eta, alaik di wae tah. Duh, hampurannya rusuh gitu ya. Aya tugas padahal bawa tugas. Ngan ku keheul we mung lila ngomong alaik namahan deui. Tah thariqah teh ngurus eta, Pak. Wa thariqatun ahzum bi ahwatokal waro din azkiya. Mengambil sikap hati-hati, lebih lantip, arapik. Tilik jeung pamilih dan nyiar jalan kahadean. Maka hati-hati, Pak. Jadi berthariqah tidak hanya belajar riyadah dalam wiridnya, tapi dalam kehidupannya. Pangarsa sudah menunjukkan untuk riyadah amaliyah mahdoh yang langsung kepada Allahnya ukudu juman dan buku ibadah. Untuk dalam hubungan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat ada tanbih. Ini semuanya harus dipakai, Pak. Sejauh mana kita mengamalkan thariqah, hasilnya diukur oleh tanbih dan kitab Akhlaqul Karimah. Akhlaqul Karimah tapi itu belum diterjemahkan, cukuplah dengan tanbih dulu.
Sudah selesai belum kita dengan tanbih? Minimal dengan kata-kata mutiara yang 5 tuh. Oh, aca dikirna kuatan deui. Nyeri hate kuatan deui dikirna. Cedo nu meuli kulkas 2 pintu, TV badag. Nah, ieu bece ida nu nyeri hatena tatanggana. Kapan gitunya? Ek tidur ek sare teh ek sare katempo eta kulkas. Bapana iraha aing atuh rek pangbalikeun kulkas. Nepi ka teu bisa sare. Berhari-hari, besokna hari kelima teu bisa sare di daun. Kunaon Cianti tatangan di tukang meuli Pajero. Panas deui we hatena. Terus penyakit beki datang teu bisa sare. Gara-gara teu bisa sare, teu bisa dahar. Gara-gara teu bisa dahar, lambung. Gara-gara lambung kronis melenung. Gara-gara melenung lumpat teh ka dukun. Oh, anu ngaheureuyan ieu manu deukeut tah. Jadi fitnah tah. Gara-gara pikiran goreng teh. Oh, ternyata da salakina Pak Ustad aja. Oh, nyai ulah gitu. Dikir, dibawa dikir we. Dibawa dikir ketika datang penyakit itu dikir. Zikir jahar itu narun, api yang membakar, Pak. Nah, inilah kenapa zikir jahar lebih baik, lebih utama bagi pemula seperti kita. Karena dia akan membakar semua dosa, semua kotoran yang ada dalam kolbu. Apalagi kata di sini sebelumnya irfa'u aswatakum fi dzikri ila antah sulalakumul jam'iyah. Jadi zikir jahar itu yang memiliki suara, ya suara kuat, pukulan mantap akan melahirkan jam'iyah. Jam'iyah itu adalah kekuatan, kesatuan, tawajuh menuju kepada Allah dan meninggalkan perkara selain Allah. Itulah kelebihannya. Jadi seperti ini. Di dalam ada lampu, tetapi ininya sudah banyak kertas melilit di sini. Akhirnya cahayanya tidak keluar. Sudah tebal. Ininya kaca. Kalau dibakar kertas tersebut lebih cepat pembersihannya. Kalau sudah dibakar, sudah habis kotoran, maka pancaran sinar yang di dalam memancar lagi keluar. Zikir jahar begitu. Sudah disampaikan kan di sebelumnya. Dia akan membakar seluruh sifat-sifat yang buruk di dalam diri. Kalau sudah terbakar itu, maka akan memancar. Wa zikru khofi nurun. Zikir khofi adalah cahaya yang memancar. Maka cahaya zikir khofi akan memancar. Menerangi hatinya, dari hati tafajjarat yanabiul ulum min qalbihi ila aqlihi yadabil hikmah, akan memancar cahaya hikmah dari kolbu kepada akalnya. Apa maksudnya nih memancar cahaya hikmah dari kolbu ke akalnya? Tiba-tiba orang itu bisa ngaji, tiba-tiba orang itu bisa mengeluarkan pendapat. Nah, di thariqah tidak aneh, Pak. Seringkali kita menemukan ngaji tapi jadi bisa ngaji, ya. Atau memang kita tidak tahu apa-apa, tapi ketika didebat oleh orang lain, tiba-tiba keluar. Nah, itu hikmah, Pak. Loh, ulah-ulah batur, orangnya colohok. Nah, jadi bisa ngomong gitu. Hikmah, cahaya kolbu. Kan? Di sini menjelaskan, bagi ahli bidayah, itu lebih baik zikir jahar. Maka perbanyaklah zikir jahar. Kalau banyak, tidak ada batasannya. Mau berapapun silahkan. Hanya kalau zikir jahar banyak, jangan sampai menyengajakan diri membuat program. Misalkan LD ini Pak Haji membuat program zikir 2000 jamaah semua di masjid ini. Itu pengarsa Abah melarang. Kalau mau zikir banyak, sendiri-sendiri saja. Karena ada hal yang tidak bisa kita kelihatan. Tadi efeknya zikir jahar membakar. Ini yang berbahayanya. Bisa terjadi sesuatu yang tidak kita harapkan. Nah, kalau itu terjadi, di sini tidak ada pembimbing, berbahaya. Sudah diberi contoh dan saya sudah menyampaikan. Saya ulangi lagi di sini, ketika dulu di Suryalaya ada seorang mu'alim dari sebelah selatan Tasik, zikir mantap di masjid. La ilaha illallah. Jamaah di belakang bukan makmumnya, tapi yang mau ziarah mendengar beliau dzikir nikmat, ikut semuanya. Ikut dzikir di sana. Saking nikmatnya, ternyata yang di belakang pingsan semuanya. Dia tidak maksud membawa jamaah, dzikirnya sendirian. Tidak tahu, akhirnya pingsan. Di bawah pangarsa Abah manggil kalau tidak salah
Pak Haji Hadam atau siapa. Itu panggil mualim anu di makam, suruh ke sini. Telah dipanggil, iya Abah, ada apa? Eureun kana tadi dikit. Nyebut teh naon bisi pae kan naon gitu. Bade jelema. Sadar anjeunna, wih di kaluhur, dikir deui. Tos we dikir langsung dieureunkeun. Illallah sayyiduna Muhammadur Rasul. Siuman semua pada bangun. Perhatikan Pak kisah pangarsa Abah. Beliau memanggil imam itu dari makam supaya turun ke bawah, hanya untuk memperingatkan eureunkeun dikir. Padahal kan beliau itu mursyid, bisa saja kan tanpa begitu cukup oleh beliau dari bawah sadar semua. Tapi kenapa harus dipanggil? Nah inilah pesan moral untuk kita, pesan moral untuk kita, sehingga kita bisa menafsirkan kenapa maklumat pangarsa Abah mengatakan jangan sampai menyengajakan diri untuk zikir banyak secara berjamaah. Nah ada hal-hal ini. Maka kalau kita mau zikir banyak silahkan di rumah aja atau di masjid juga gak apa-apa, tapi masing-masing. 70.000 diberjamaahkan jadi 200, eta mah henteu loba gitu. Lamun 70.000 diberjamaahkan kabeh 70.000 eta loba pisan gitu. Ikhwani rahimakumullah. Nah, selanjutnya wa zikru sirron afdal liman golabat alaihi jamiyah min ahlin nihaya. Nah, zikir sir ini memang lebih afdal, tapi bagi ahlun nihaya yang sudah naik makomnya di atas. Dia dengan zikir sirnya bisa mendapatkan jamiyah, kekuatan tawajuh ya. Izdimaul himam fit tawajuh ilallah. Menyatunya cita-cita yang kuat dalam tawajuh kepada Allah. Jadi dengan zikir khofi orang-orang ahli nihaya sudah cukup. Kadang jaharnya, bukan kadang lagi, bahkan sudah tidak kelihatan jaharnya, sudah tidak ada. Cukup di dalam saja. Nah, dikir jahara mah geus katanya jika geus tara dikir we. Padahal luar biasa. Makanya di Thariqat Satoriyah mah di metodenya dimetodologikan gitu. Pertama zikirna la ilaha illallah, nafi isbat. Kedua nanti zikirnya nafinya 1 kali, isbatnya 6 kali. La ilaha illallah, 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 illallah. 6 kali selesai. La ilaha illallah, illallah gitu. Nanti naik lagi lah, nafinya 6 kali, isbatnya 11 atau 12. Selesai itu tinggal dikir isbat. Illallah, 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 illallah. Terus gitu. Mananya sama. La ilaha menafikan semua yang ada. Kata Ali Mantek itu la li nafsi jinsi la syai'a min la syai'a min kulli afrodin min afrodil asya. Tidak ada satupun, tidak ada satu biji atom pun dari semua yang maujud ini kecuali illallah, hanya Allah. Karena semua bersumber dari Allah. Nah, nafinya sudah selesai, tinggal isbat. Illallah, illallah. Itu menetapkan keagungan dan segala sesuatunya. Dan ternyata kan semua kehidupan nafi isbat, Pak. Tidak ada kehidupan kecuali nafi isbat. Bapak, Ibu yang bekerja menafikan kemiskinan atau kekurangan, mengisbatkan kekayaan atau pendapatan. Yang nikah menafikan kejombloan, mengisbatkan rumah tangga. Begitu kan? Yang thalabul ilmi menafikan kebodohan, menetapkan kepintaran. Hidup semua nafi isbat, Pak. Yang makan menafikan kelaparan, mengisbatkan kawargan gitu. Ngahurungkeun lampu menafikan kegelapan, mengisbatkan penerangan. Semua nafi isbat, tidak ada yang tidak nafi isbat. Maka jadikan nafi isbat ini memandu kehidupan kita. Pak Haji berangkat ke pasar, buka toko, menafikan kekurangan, aduh aya bayareun dan lain sebagainya, mengisbatkan pengadaan. Semuanya nafi isbat. Nah, seperti itu. Thariqat Qadiriyah Naqsabandiyah, zikir jahar tetap begitu. Tetapi pada kenyataannya ketika nanti sudah wusu, mursyid yang langsung menunjukkan metode selanjutnya. Hadirin ikhwani rahimakumullah,
Maka dengan fatwa beliau seperti itu, jangan sampai kita beralih atau teralihkan pikiran oleh kata-kata bila mana sampai kepada kita sudahlah dikir kopi saja. Tidak, tetap dikir jahar. Kecuali kita menerima langsung dari beliau atau dari wakil takin, oh kamu jangan terlalu banyak dikir jaharnya misalkan. Karena para guru lebih mengetahui keadaan kolbunya. Ikhwani rahimakumullah. Lalu di sini beliau mengedepankan hadis tentang zikir bersuara di ibadah sholat. Karena banyak juga kan orang-orang, apakah itu sudah ada dari zaman Rasulnya atau tidak ada? Mending kalau bertanya. Ini yang tidak bertanya tiba-tiba berteriak bid'ah, khurafat dan lain sebagainya. Maka di sini beliau mengedepankan hadis dari tabi'in Ishaq ibnu Abdurrahman bersumber dari Al-Jurayj yang memberikan kabar Said Umar, tapi bukan Umar bin Khattab. Beliau menerima dari Ma'bad ini bujangnya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas telah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Beliau ketika Rasul wafat masih usia belasan tahun, tetapi sudah didoakan oleh beliau sehingga beliau menjadi mufassirnya para sahabat. Begini kata Ibnu Abbas, anna raf'as saut bizikri, bahwa mengangkat suara dalam berzikir, hina yansrifun nas, ketika manusia selesai minal maktubati dari sholat fardu, eta kana khabar anna, telah terjadi fi'il madi, telah terjadi ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Abbas, kuntu alam, aku sangat tahu. Izan insarafu bidzalika, karena ketika orang-orang selesai dari sholat, sami'tuhu, aku mendengarnya. Sudah jelas kan? Ini hadis Imam Bukhari, Pak. Dari Sahih Bukhari. Kalau sudah Sahih Bukhari, udah level pertama itu. Jangankan yang sudah jelas di Imam Bukhari, yang tidak ada dalam kitab Mu'tabar hadis saja, masih banyak hadis yang sahih. Seperti hadis talqin zikir. Tidak ada hadis talqin zikir di dalam kitab Sahih Bukhari dan hadis yang lainnya. Tetapi ini di jalur para sufi, mengalir dari Ahlul Bait terus mengalir. Semua pada menyerang hadis ini. Sampai kemudian dibela di abad 15 Masehi oleh seorang muhaddis besar bergelar Al-Hafiz yang menelar hadis. Al-Hafiz itu minimal 100.000 hadis tertalar dengan sanadnya. Kalau kita menelar hadis teh talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimat, nggak segitunya. Ali Hafiz mah dibaca jalur riwayatnya sampai Nabi 100.000. Imam Ghazali hufaz. Jadi pohara hafalna, beliau 300.000. Nah ini Al-Hafidh, namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Gelar Hafidh itu bagi orang yang menghafal hadis. Tetapi ketika itu dia tidak diperkenankan menghafal hadis kalau Quran belum tertalar. Maka gelar Hafidh itu berarti hafal hadis, hafal Al-Quran. Maka sesungguhnya gelar Hafidh sekarang itu belum cocok gitu. Nah, Ibnu Hajar Al-Asqalani ini adalah Amirul Mukminin fil hadis, pemimpin ulama hadis di zaman itu. Nah, barulah hadis talqin zikir dibela oleh ulama hadis oleh beliau. Kata beliau, hadis ini syaratnya sahih karena yang meriwayatkannya Imam Hasan Al-Bisri, dia benar sudah bertemu dengan Imam Ali. Karena satu masa bertemu dengan Imam Ali meskipun usianya belum puluhan tahun. Wah, inilah pencerahan bagi para ulama sufi karena dari pihak ahlul hadis sudah berani berbicara dan bertanggung jawab. Diperkuat lagi selanjutnya oleh generasinya Imam Suyuti. Ini yang memperkuat. Jadi bukan kata kita ya hadis tentang talqin itu sahih, tapi kata ahli hadisnya atau muhaddisnya. Nah di sini oleh Imam Bukhari dikatakan sahih bahwa zikir setelah sholat dengan suara yang keras pernah terjadi di zaman Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua,
Meskipun tidak pernah terjadi di zaman Nabi, tetapi terjadi di zaman sahabat, ini harus kita ikuti, Pak. Saya sudah beberapa kali, termasuk kemarin di Bekasi Jatirangga, menyampaikan juga bahwa yang disebut akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah orang-orang yang melaksanakan sunnah Nabi dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Tentang 73 firqah, satu firqah yang selamat ditanya, siapa dia? Ma ana alaihi wa ashabi. Ini kata Nabi nih. Orang yang melakukan apa yang aku lakukan. Kata Nabi, wa ashabi, dan yang dilakukan oleh para sahabat. Jadi bukan Nabi saja. Ahli sunnah Nabi disebutnya ahlu sunnah. Ahli melaksanakan sunnah para sahabat, dan generasi selanjutnya disebut al-jamaah, disebutlah ahlus sunnah wal jamaah. Kalau ahlus sunnah saja Pak masuk surga gak? Enggak. Cek hadis itu mah enggak tahu faktanya nanti. Karena hadis mengatakan ma'ana alaihi wa ashabi. Nah, yang dimaksud ashabi kata Rasul, kemanapun kau mengikuti para sahabatku, ihtadaitum, engkau akan mendapatkan petunjuk. Di hadis lain, ashabi kan nujum, sahabatku ibarat bintang ke bintang yang gemerlap di langit yang membentang. Semuanya memiliki cahaya, membawa cahaya petunjuk. Nah, yang mengikuti sunnah, Nabi berkata, alaikum bisunnati, kalian harus mengikuti sunnahku, wa sunnatil khulafair rasyidin, dan mengikuti sunnah para sahabat, para pengganti ar-rasyidin yang mendapat petunjuk, al-mahdiyin yang mendapatkan hidayah. Dulu khulafaur rasyidin itu 4, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Ini 4 itu karena memiliki peranan khalifah panatagama. Beliau menjadi pemimpin negara sekaligus menjadi pemimpin agama. Ini khalifah yang 4. Terakhir oleh Sayyid Husain. Selama 30 tahun kekhilafahan. Setelah itu oleh Muawiyah. Nah, setelah Muawiyah, karena Muawiyah bukan ahli di bidang agamanya, maka beliau hanya memegang peranan dalam pemerintahan, kenegaraan. Keagamaan di jalur Ahlul Bait. Dari Sayyidina Ali, dari Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Dari Sayyidina Husain putranya hanya satu yang tertinggal ketika di Karbala. 73 orang meninggal, satu yang selamat. Ali Al-Asghar. Namanya Ali Zainal Abidin. Gelarnya Asy-Syarif. Ali Zainal Abidin. Kalau dari Sayyid Hasan, As-Sayyid. Nah, Asy-Syarif Ali Zainal Abidin menikah dengan putra Sayyid Hasan. Berarti kapi lancek. Nah, menyatu lagi darah Rasul. Lahirlah putra, jadi menyatu. Jadi 2 gelar ada, As-Sayyid Asy-Syarif Al-Imam Muhammad Al-Bakir. Beliau melahirkan As-Sayyid Asy-Syarif Al-Imam Ja'far As-Shadiq. Ini yang disebut dengan imam besar para sufi, Pak. Ada Imam Khawajikan. Khawajikan itu jamak dari khawajah. Khawajah itu bahasa Persia, bahasa Arabnya as-syekh. Maka khawajah itu adalah syekh, khawajikan jamak, berarti khawajikan itu para syekh. Imam khawajikan itu berarti imamnya para syekh. Siapa dia? Ini diasumsikan adalah Imam Ja'far As-Shadiq. Nah, di sini mengalirnya tatanan keagamaan. Maka makna khulafaur rasyidin itu adalah al-khulafa, pengganti Rasul dalam urusan keagamaan, ar-rasyidin yang memberi petunjuk. Ini di situasi mujarad. Rosyada yarsudu fahuwa rasyidun. Kalau dimasukkan ke sesi majid warna awal bab 1, akrama yukrimu arsyada yursidu irsadan wa mursadan fahuwa mursidun. Isim fa'ilna. Maka al-khulafaur rasyidin itu para pengganti Rasul yang mendapat petunjuk. Dialah al-mursid. Bolehlah dikatakan terjemahan hadis tadi, tafsirnya, kalian harus mengikuti sunnahku dan sunnah para mursid yang menjadi penggantiku. Gitu, Pak. Jadi kita mengikuti pengersahabat eta hadisnya. Kalau khulafaur rasyidin sampai khalifah yang 4 saja, nah umat setelah itu harus mengikuti siapa? Kalau hanya 4.
Ini dikupas tuntas di kitab Bidayatus Salikin, dibahas oleh beliau sampai beliau mengatakan Umar bin Abdul Aziz itu Ar-Rasyidin. Beliau mursyid di abad kedua Hijriah. Terus kemudian di abad 5 Hijriah adalah Al-Ghazali. Disebutan hadis itu diurai. Maka teguhlah kita bahwa kita di sini tabaruk tidak hanya tabaruk tetapi mengikuti ya sunnah Nabi dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Ini akan ada terus Pak, silih berganti sampai akhir zaman, ditutup oleh wali maktum. Wali maktum itu Nabi Isa ibnu Maryam. Jadi selama Nabi Isa belum turun, masih ada lowongan Pak untuk daftar jadi wali. Masih ada lowongan Pak, monggo daftar. Carana amalkeun DKM saja lah gitu Doana Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami sebagai panutan atau pemimpin orang-orang bertakwa. Itulah wali Allah. Oh, kalau begitu wali terus silih berganti berarti mursyid hari ini juga tidak kosong. Tidak. Kursi kemursyidaan, kursi presiden saja tidak boleh kosong satu detik pun. Apalagi kursi kemursyidaan, tidak. Sudah ada dong pengganti mursabah, saha acan. Tapi kenapa gak diumumkan? Atuh batal. Nah, itu masalah apa? Emang pengersabah ketika diangkat jadi mursyid mengumumkan? Tidak. Tidak ada. Tidak ada yang tahu, hanya orang-orang tertentu. Sehingga ketika suatu waktu murid pengersabah mengumumkan bahwa pengersabah mursyid, dimarahi pengersabah. Ulah hareup teuing euy. Itu karena mengungkapkan. Pak Aja, murid saya wali, ulah wakam make mursyid, wali kayak gitu. Karena wali tidak boleh memproklamirkan, Pak Aja tahu misalkan dari wali yang lain Pak Hilman. Wah, guru urang teh dengan wali. Pak Aja mengumumkan, dia bisa jadi batal Pak dari kemursidannya. Boleh saja guru kita Kersana Kang Haji sudah tahu siapa mursyidnya, tapi repe. Naon aing ruksak diri sorangan ngumum ngabeja-beja mah. Ruksak Pak. Tapi geuning batur ngomong-ngomong, berarti nu diumum-umum lain. Asa kumurah eta mursyid di mana-mana ayanya. Saku gampang. Syekh Ibnu Arabi menganalogikan teh menamsilkan mursyid itu kal kibritil ahmar, belerang merah. Saya menyuruh mahasiswa cari teori tentang belerang merah. Dan ada apa? Ada berapa belerang? Ternyata ada 2 belerang. Ada belerang merah, ada belerang kuning. Belerang merah itu yang digodong oleh lapa di bawah gunung berapi. Gunung yang meletus itu gara-gara belerang merah Pak. Kalau sudah meletus belerang merahnya masih ada, maka gunung itu masih aktif. Nah semburan yang di atasnya menyembur itu menjadi belerang kuning. Nah, belerang yang mudah ditemukan dan banyak di mana-mana adalah belerang kuning. Jadi, mursyid kuning. Nah, belerang merah ini di dasar gunung. Dia warna merah, ratusan tahun digodongna. Ini yang membuat pembakaran kepada semuanya. Dan ini akan menjadi obat segala rupa. Karena belerang kuning saja bisa mengobati penyakit kulit. Banyaklah manfaatnya. Untuk mesiu dan lain sebagainya. Tapi disebut lain mursyid ada banyak kelebihan. Ngaran lagi belerang kuning Pak. Aya wae kelebihan anaknya. Karena kita harus tahu ada mujizat. Ada sebelum mujizat itu apa namanya? Sebelum jadi nabi. Irhas. Setelah jadi nabi mujizat ada karomah. Di bawah karomah ada maunah. Ini di ulama, di orang-orang soleh. Harus bisa dibedakan maunah dengan karomah. Karomah itu sama dengan mujizat. Dia harus muncul setelah ditantang Pak. Lamun ditantang malah karomah. Kayak